Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan, pimpinanmu dari pagi hingga malam ini. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami, berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Raja-Raja pasal 20 ayat 23 dan 28. Tertulis demikian. Pegawai-pegawai Raja Aram berkata kepadanya, Allah mereka ialah Allah gunung, itulah sebabnya mereka lebih kuat daripada kita. Tetapi apabila kita berperang melawan mereka di tanah rata, pastilah kita lebih kuat daripada mereka. Maka tampillah abdi Allah dan berkata kepada Raja Israel, beginilah firman Tuhan, oleh karena orang Aram itu telah berkata, Tuhan ialah Allah gunung dan bukan Allah dataran, maka aku akan menyerahkan seluruh tentara yang besar itu ke dalam tanganmu, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mempunyai kekuasaan dalam segala aspek kehidupan kita, tanpa batasan wilayah, karena semua ada dalam kedaulatan Tuhan. Pegawai-pegawai Raja Aram adalah orang-orang yang dipandang bijaksana oleh Raja, dan mereka memberikan pandangan bahwa Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel adalah Tuhan yang hanya berkuasa di gunung, bukan di tanah rata. Sehingga menurut mereka, tentara Aram pasti dapat mengalahkan bangsa Israel kalau mereka berperang di tanah rata. Tapi saudara, di ayat yang ke-28, sebuah pernyataan tegas dari Tuhan melalui seorang nabi memberikan penegasan bahwa Tuhan adalah Tuhan atas segala-galanya, atas segala wilayah, tidak terbatas pada gunung atau tanah rata. Dan Tuhan berkuasa untuk mengerjakan apa yang Ia kehendaki dengan kemahakuasaannya. Apa yang dinyatakan oleh pegawai-pegawai Raja Aram ini menunjukkan kesalahpahaman tentang Tuhan pencipta langit dan bumi yang disembah oleh bangsa Israel. Mereka menganggap Tuhan itu sebagai dewa atau roh penguasa lokal yang hanya mampu menolong di area wilayah tertentu saja. Saudara yang dikasihi Tuhan, sikap yang demikian ini tanpa kita sadari seringkali ada dalam pikiran kita, disadari atau tidak disadari. Ada di antara kita yang menganggap Tuhan berkuasa hanya di aspek tertentu kehidupan kita, tidak di semua aspek, padahal Tuhan berkuasa dan berdaulat atas segala aspek hidup kita. Sikap dan anggapan seperti ini nampak dari tindakan yang menunjukkan keraguan-raguan pada kekuasaan Tuhan pada bidang-bidang tertentu di hidup kita. Misalnya saudara, ada banyak orang yang ingin menjadi PNS dan harus mengikuti proses seleksi. Dan di antara mereka ada yang menyogok dan menyuap oknum-oknum tertentu supaya mereka bisa lulus ujian seleksi sampai tahap akhir. Sikap seperti ini menunjukkan ketidakpercayaan akan Tuhan yang sanggup untuk menolong. Contoh yang lain misalnya adalah ada orang-orang yang membuka usaha, dagang atau bisnis. Lalu untuk melariskan usaha atau bisnisnya itu, ia pergi mencari dukun-dukun, pesugihan, dan cara-cara yang tidak berkenan kepada Tuhan dengan maksud supaya mendapatkan banyak rezeki. Sikap seperti ini menunjukkan bahwa ia tidak mempercayai Tuhan dalam aspek usaha dan pekerjaannya. Contoh terakhir adalah dalam soal pemenuhan kebutuhan hidup. Ada banyak orang yang lebih mempercayai kartu kredit atau pinjaman online sebagai solusi daripada mempercayai Tuhan yang mampu menolong dalam aspek ekonominya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang kita sembah dan kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan atas segala-galanya. Segala kuasa ada padanya. Ini berarti bahwa Ia berdaulat dan berkuasa atas semua aspek di hidup kita dan tidak terbatas pada tempat dan waktu. Setiap pergumulan atau persoalan yang kita alami dapat ditolong Tuhan sebab Ia berkuasa. Tuhan adalah Tuhan di gunung,
di darat, di laut, dan di udara. Dia adalah Tuhan atas segala alam semesta ciptaannya. Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa atas keluarga kita, atas studi, pekerjaan, usaha, kesehatan, ekonomi, dan segala aspek dalam kehidupan kita. Karena itu saudara, mari percayakanlah seluruh hidup kita kepada Tuhan. Andalkan Tuhan, sebab Ia sanggup menolong dan mengerjakan yang terbaik sesuai dengan rencananya yang indah bagi setiap kita. Dalam Yeremia 17 ayat 7 dikatakan, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan." Mari saudara, percaya pada Tuhan dan andalkan Dia dalam segala aspek kehidupan kita. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajarkan setiap kami, dan memberikan kami pemahaman, kesadaran bahwa Engkau adalah Tuhan yang berdaulat dan yang berkuasa atas segala aspek kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, yang seringkali percaya kepadamu hanya pada hal-hal tertentu saja. Sementara untuk beberapa aspek dalam kehidupan kami lebih mempercayai yang lain. Kami tidak mengandalkan Tuhan, sebab kami ragu atas kuasa-Mu. Ampuni kami Tuhan, tolong kami, ubahkan kami menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh berharap dan percaya penuh kepadamu Tuhan. Sebab Engkau adalah Tuhan yang berkuasa dan Engkau sanggup menolong kami dalam segala aspek kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati dan lindungi kami sepanjang malam ini. Lingkupi kami dengan kuat kuasa dan kasih-Mu. Dan pimpin terus hidup kami Tuhan, supaya kami melangkah dalam kebenaran-Mu. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan dan kesehatan yang sempurna. Dan nyatakan pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap mereka. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.